kehabisan. Di balik gadis-gadis cantik di Mitchell, Alice adalah seorang wanita yang bernasib malang. Dirinya harus menikmati kehidupannya yang dirusak oleh ibunya sendiri. Sejak berusia 11 tahun, Alice sudah dieksploitasi oleh ibunya, dan ia harus bekerja seperti itu sampai dirinya menginjak dewasa. Dan inilah Tahan. Hari itu, setelah melayani pelanggan, Alice merasa jengkel karena uang tips yang dibayarkan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Untuk meredakan emosinya, Alice selalu mengkonsumsi narkoboy. Karena narkoboy kesayangannya hampir habis, kemudian Alice menelpon temannya untuk mengambil barang haram tersebut. Yan, lifesaver ka talaga. Setelah melayani pelanggannya, Alice selalu merasakan tekanan batin di dalam hatinya. Karena seperti kita ketahui, Alice menjadi wanita panggilan bukan karena kehendaknya sendiri, tapi itu semua ia lakukan karena paksaan sang ibu. Selain mengkonsumsi narkoboy, Alice juga sering jajan pria gigolo untuk membalaskan dendamnya. Hari itu, setelah ia melayani pelanggannya, ia mengambil narkoboy pesanannya dan nongkrong di sebuah klub bersama teman-temannya. Kemudian ia membungkus salah satu pria tampan di sana bernama Fajar. Tanpa rasa ragu dan melas kepada ibunya yang seorang janda, Alice melakukan proses reproduksi itu di rumahnya. Ketika berolahraga, Alice selalu mengigau dengan terus memanggil-manggil nama Markus, padahal yang mengeceritnya hari itu adalah Fajar. Baginya sang ibu terlihat biasa saja. Ia hanya sedikit jengkel kepada Alice dikarenakan desahan malam itu terlalu keras. Dirinya takut jika tetangga mereka mengetahui hal itu. Ternyata rumah yang mereka tempati bukanlah milik mereka. Rumah itu milik sugar daddy-nya Alice yang bernama Christian. Alice kemudian berkata kepada ibunya jika ia sudah menyuap beberapa orang agar tidak mengatakan apapun kepada Christian. Lalu ia juga berkata bahwa hari itu Christian ingin datang menemuinya. Alice pun meminta ibunya untuk berada di luar sementara waktu, karena itulah yang diminta oleh Christian. Dengan senang hati, si ibu pun menyanggupi permintaan tersebut. Tapi ia meminta sejumlah uang kepada Alice. Ibunya beralasan bahwa bibi mereka sudah menagih hutangnya, padahal uang itu mau digunakan si ibu untuk bermain judi. Sungguh tidak patut dicontoh ya guys ya. Singkat cerita, tibalah Christian yang disambut pelukan manja oleh Alice. Ia juga melayangkan protes kepadanya, karena belakangan ini Christian jarang menemuinya lagi. Pria itu beralasan kepada Alice bahwa dirinya sedang sibuk akhir-akhir ini karena urusan bisnis. Dengan memasang raut wajah yang sedih, Alice berbohong kepada Christian bahwa ibunya sedang terkena ginjal. Yang pada intinya sebenarnya Alice ini ingin meminta uang dengan jumlah yang cukup besar sebagai alasan pengobatan sang ibu. Tanpa rasa ragu, Christian kemudian mentransfer uang yang diinginkan oleh Alice. Tentu saja semua itu tidak gratis guys. Seperti biasa, usai melayani pelanggannya, Alice memiliki sebuah kebiasaan balas dendam hasrat yang membagongkan. Malam itu bersama Michelle temannya, ia pergi ke tempat diskotik dan kembali membungkus pria yang bernama Fajar kemarin guys. Sedikit informasi guys, sebenarnya film ini punya pesan moral yang luar biasa. Tapi alangkah baiknya jika kalian nonton film ini pakai headset, atau jangan nonton film ini bersama keluarga. Karena dari awal film sampai akhir film terjadi banyak sekali adegan pengenceritan. Kalau sama pacar bolehlah, sangat recommended untuk memicu adrenalin sebelum melakukan pengenceritan bersama Ayang. Barangkali setelah menonton film ini kalian jadi punya hasrat mencoba untuk sensasi posisi salto atau sambil kayang. Wow. Singkat cerita, ketika sedang berolahraga pagi itu secara tidak disengaja Alice berjumpa dengan Markus, pria yang selama ini muncul dalam bayangan Alice. Ternyata Markus adalah mantan kekasihnya ketika masih di SMA, dan entah hal apa yang membuat mereka terpisah. Yang jelas terlihat dari cara Alice memandangi Markus, Alice masih menaruh rasa sayang kepadanya. Sebelum mengucapkan salam perpisahan kepada Alice, Markus menyempatkan meminta nomor WA milik Alice, dan tentu saja hal itu membuat Alice sangat bahagia dalam hatinya. Lalu ketika pulang ke rumahnya, Alice kembali mendapat perlakuan yang kurang mengenakan dari ibunya.
Bukannya khawatir kepada sang anak yang semalaman tidak pulang, Norah malah menyuruh Alice untuk tidak menghambur-hamburkan uang dengan membeli pria pengencerit dan narkoboy. Yang tentu saja Alice dengan marah langsung memaki-maki ibunya. Padahal kita ketahui, seburuk apapun ibu kita sebagai anak tidak boleh durhaka kepada ibu. Alice yang saat itu kelepasan dan tidak bisa mengontrol suasana hatinya, kemudian mengusir ibunya dari rumah itu. Dan untuk menenangkan hatinya, Alice lagi-lagi mengkonsumsi narkoboy. Malamnya, Alice pergi ke bar seperti biasanya. Selain untuk membungkus pria pengencerit, Alice juga curhat kepada teman-temannya bahwa hari ini ia telah mengusir ibunya. Semua temannya pun sangat senang mendengarkan berita itu, karena menurut mereka Norah hanyalah benalu yang mengganggu di kehidupan Alice. Di rumahnya setelah mengencerit, Alice mendapat video call dari Michelle. Di sini Michelle sangat mensupport Alice agar mau balikan sama Marcus. Tapi Alice belum siap karena ia takut jika nanti Marcus tahu pekerjaan aslinya. Bersamaan dengan itu datanglah Christian. Alice pun dengan terkejut melihat kedatangan Christian. Ternyata Christian sudah tahu tentang kelakuan Alice yang sering membawa keluar masuk laki-laki lain. Merasa tidak terima, Christian pun dengan sengaja melakukan pelecehan kepada Alice. Alice yang tidak berdaya hanya bisa pasrah disodom oleh Christian. Dan tiba-tiba Norah kemudian menenangkan Alice. Lalu ibu dan anak ini membersihkan bercak darah di sana. Pagkatapos nito, samahan mo kami pupuntahan tayo. Usai membereskan tempat kejadian, mereka lalu pergi membawa mobil milik Christian untuk dibawa ke sebuah tempat. Tempat itu adalah sebuah bengkel mobil. Di sana Norah meminta agar mobil itu segera dihancurkan. Saat akan meninggalkan bengkel, mereka tidak menyadari bahwa dompet miliknya tertinggal di dalam mobil tersebut. Tak lama kemudian, berita menghilangnya Christian viral di mana-mana. Terlihat pemilik bengkel kemarin datang ke rumah mereka. Anong sabi mo? Baka pwede kotse. Nakakita daw sa shop eh. Di sini pria itu berkata bahwa dirinya sempat didatangi beberapa polisi yang menginterogasinya. Dan inti dari semua itu, pria tersebut berniat memeras mereka karena tahu hal apa yang sebenarnya terjadi. Untuk menutupi cingir pria tersebut, Norah pun terpaksa memberikan sejumlah uang kepadanya. Dan tiba-tiba Hindi mo muna siguro. karena mengatakan hal yang kurang berkenan di hatinya, Norah pun membunuh pria itu dengan sadis. Tekanan batin Alice pun semakin dalam setelah apa yang ia lalui semakin memburuk. Dan diketahui sebenarnya Alice sudah sering memohon kepada ibunya agar ia bisa berhenti dari pekerjaannya saat ini. Tapi ibunya selalu memojokkan dan memaksa Alice agar tidak berhenti dari pekerjaannya itu. Walaupun Alice sendiri sudah berkata bahwa ia bisa mencari pekerjaan yang halal lan thayyibah untuk mencukupi kebutuhan mereka. Bersamaan dengan itu, Alice mendapat panggilan dari Marcus. Alice pun berbohong kepada ibunya dengan berkata bahwa Marcus adalah kliennya. Karena jika Alice jujur, tentu saja Alice tidak diperbolehkan untuk menemui Marcus. Singkat cerita, terlihat Alice dan Marcus sedang kencan di sebuah kafe. Di sana Marcus meminta maaf karena dulu pernah meninggalkan Alice tanpa kabar. Marcus sangat menyesali apa yang telah ia lakukan. Ia berharap bisa memperbaiki hubungan mereka sekali lagi. Tentu saja hal itu membuat Alice sangat bahagia. Tapi kebahagiaan itu tiba-tiba sirna seakan ditelan badai ketika tiba-tiba ibunya hadir seperti jelangkung di tempat itu. Kemudian Alice memberikan sejumlah uang kepadanya agar Norah segera pergi meninggalkannya. Ba't nandito ka, Ma? Pupuntahan kasi. Parang kilala ko yun. Mag-ingat ka, ha? Dan Alice pun semakin bersemangat untuk pensiun dari pekerjaannya. Ia terus meyakinkan ibunya agar mengerti apa yang ia rasakan.
Tapi Nora sedikit pun tidak mau mendengarkan curhatan isi hati Alice dan terus memaksanya untuk mengeksploitasi paras cantik yang dimiliki oleh Alice. Dengan begitu, mereka akan terus mendapatkan kehidupan mewah yang saat ini mereka rasakan. Padahal yang sebenarnya Alice rasakan sangat menyakitkan. Tapi entah apa yang ada di pikiran Nora. Jujur guys, sebenarnya kisah seperti ini ada di dunia nyata. Bahkan saya pernah memiliki beberapa kenalan yang terpaksa mengikuti perintah orang tuanya dan merelakan masa depannya hancur. Bayangkan tekanan batin seperti apa yang mereka rasakan. Kemudian Nora menyuruh Alice untuk segera menemui kliennya yang sudah membokingnya hari itu. Ternyata kliennya kali ini adalah mbah-mbah yang memiliki kelainan adrenalin guys. Alice dengan paras cantiknya harus memuaskan nafsu bejat si mbah dengan posisi terikat, hardcore dan BDSM. Bisa disebut seperti itulah guys. Setelah menunaikan tanggung jawabnya, Alice kemudian menemui Fajar, pria pengencrit kesukaannya. Tanpa basa-basi, Fajar pun membersihkan noda si kakek dari tubuh Alice. Paginya saat tersadar, Alice sangat terkejut melihat Fajar sudah terkapar tidak bernyawa. Ya, tentu saja ini perbuatan Nora. Nora berkata bahwa setelah mengencrit Alice, pria itu berniat membawa kabur semua uang miliknya. Padahal itu adalah bonus yang Alice berikan kepada Fajar karena servis yang ia berikan selalu bisa membuatnya hidup dan bersemangat kembali. Nora kemudian menyuruh Alice untuk membantunya memutilasi mayat pria itu, yang kemudian akan mereka kubur di halaman rumah mereka. Usai melakukan hal keji itu, Alice berniat kabur dari rumahnya, tapi hal itu digagalkan oleh Nora yang tanpa ragu menghajar putrinya itu. Beruntung sebelum itu Alice sempat menghubungi Markus. Markus yang mendengar Alice seperti dalam bahaya kemudian menghubungi Michelle dan memberitahukan bahwa ia akan segera ke rumah Alice. Ia juga meminta agar Michelle segera menyusul dirinya. Tak lama kemudian tibalah Markus di rumah Alice. Tanpa keluhan sepada atau permisi, Markus masuk ke dalam rumah itu sembari memanggil-manggil Alice. Dan tiba-tiba, Elise! 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 saat tersadar Markus sudah terikat di pangkuan Alice. Alice yang awalnya sangat sedih dan ketakutan tiba-tiba berubah seperti orang kesurupan. Elise, ano ba nangyayari? Sabi ko wala na si Alice dito, pinatawag ko na. Kemudian menyiksa Markus dan menyalahkan dirinya atas penderitaan yang ia rasakan setelah Markus meninggalkannya. Diba ikaw yung lalaki na alam mo kung gaano kasakit yung ginawa mo? Ternyata selama ini Alice memiliki kepribadian ganda. Seolah-olah menjadi sang ibu, ia menyiksa Markus sebelum membunuhnya. Bahkan dengan teganya ia mencongkel bola mata milik Markus. Saat Alice tersadar dan berniat melepaskan Markus, tiba-tiba Alice kembali menjadi ibunya. Alice yang awalnya berniat memotong tali yang mengikat Markus, malah bablas menyayat tangannya, guys. Nasib Markus sangat beruntung. Ketika nadinya hampir putus, datanglah Michelle yang menghentikan aksi tersebut. Terjadilah perkelahian antara Michelle dan Alice yang berperan sebagai sang ibu. Ketika Alice hampir berhasil menikam Michelle, saat itu juga Markus meraih pecahan kaca, kemudian menyerang Alice pas di lehernya, yang membuat Alice terkapar tak berdaya. Kemudian saat sekarat, Alice teringat semua masa lalunya. Sige na, sumama ka na. Sige na. Yang dimana Alice sangat frustasi akibat dieksploitasi sejak dini oleh ibunya. Kemudian terlihat Alice mencoba untuk bunuh diri, tetapi hal itu dicegah oleh ibunya. Nora terus menguatkan Alice yang saat itu sudah merasa sangat kotor karena tubuhnya sudah dijajahi puluhan pria. Dan ketika Nora berusaha merebut pisau dari tangan buah hatinya itu, secara tidak sengaja pisau itu malah menusuk dirinya hingga membuatnya tewas saat itu juga.
Akibat eksploitasi dini, tekanan batin, dan ditambah penyesalan telah membunuh ibunya, hal tersebut yang memicu Alice memiliki kepribadian ganda. Walaupun si ibu telah melakukan hal buruk kepada dirinya, faktanya Alice sangat menyayangi ibunya, dan film pun tamat. Di akhir film terlihat Michelle dan Marcus menjenguk Alice yang dirawat di rumah sakit jiwa. Sembari mendengarkan penjelasan Bu Dokter, yang inti dari pembicaraan itu, si dokter berpesan kepada kita, jika kita melakukan suatu hal, lakukanlah dengan keinginanmu sendiri. Jangan melakukan sebuah keinginan karena paksaan seseorang. Karena jika kita melakukan sesuatu hal atas keinginan kita sendiri, jika hasil yang kita dapatkan tidak sesuai ekspektasi, maka kita akan bisa legowo menyikapinya. Berbeda jika kita melakukan suatu hal atas paksaan dan hasil yang diterima tidak sesuai dari keinginan kita, pastinya yang akan kita terima adalah sebuah penyesalan yang membuat batin kita itu tersiksa. Yo ndak guys, contohnya gini, kamu disuruh maling helm di Alfamart, terus ketangkep, digebukin, pasti nyesel kan? Berbeda kalau kamu melakukan penyolongan helm tersebut atas keinginanmu sendiri. Ketika tertangkap dan digebukin, itu akan menjadi sebuah kebanggaan untuk dirimu sendiri. Entahlah, hanya tukang bakso yang tahu.